Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mayuni SPD, CGP Angkatan ke-9. Demonstrasi kontekstual modul 1.1. Mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan dan menyusunnya menjadi bagja dan untuk dijalankan. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan merupakan tindakan untuk memulai perubahan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Prakarsa perubahan dengan manajemen inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal positif atau kekuatan yang ada, kemudian menjadikannya aset untuk dikembangkan untuk kemajuan sekolah agar lebih baik. Prakarsa perubahan dapat membawa dampak positif bagi individu atau masyarakat secara luas. Penting untuk mengambil inisiatif dalam melakukan prakarsa perubahan agar dapat mewujudkan kemajuan yang diinginkan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global dalam meraih prestasi dalam bidang olahraga. Bagja yang saya susun dalam penerapan prakarsa perubahan diri untuk dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan agar peserta didik saya mampu berprestasi di bidang olahraga? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mencari informasi di media sosial dan sumber lainnya tentang perlombaan di bidang olahraga yang ada. Yang kedua, mengajak guru dan siswa bertukar pikiran mengenai pentingnya prestasi siswa di sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan. Siapakah orang yang pernah berprestasi di bidang olahraga? Bagaimana dia bisa berhasil? Program latihan apa saja yang dilakukan untuk menunjang prestasinya? Situasi apa saja yang selama ini bisa mendukung usaha meraih prestasi dalam bidang olahraga? Yang terakhir, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai prestasi di bidang olahraga? Tindakan. Mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil untuk meraih prestasi. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia melakukan latihan. G. Gali mimpi. Pertanyaan. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika prestasi siswa dalam bidang olahraga sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya dengan memiliki siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga? Apa hal atau sumber daya yang bisa saya bayangkan akan terjadi apabila saya memiliki siswa yang berprestasi dalam olahraga? Tindakan. Membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai prestasi siswa dalam bidang olahraga. Yang kedua, memajangnya di kantor dalam mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan. Apa langkah yang paling sederhana atau langkah yang pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai prestasi siswa dalam bidang olahraga? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai prestasi siswa dalam bidang olahraga? Bagaimana mengatur atau mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai prestasi siswa dalam bidang olahraga? Tindakan. Membuat capaian yang realistis untuk setiap mingguannya. Membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di mading sekolah. Membuat jadwal rutin latihan, meminta warga sekolah, mengingatkan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaan. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau program latihan yang dilaksanakan? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apakah dia?
Kapan usaha mencapai prestasi siswa dalam bidang olahraga mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk mencapai prestasi siswa dalam bidang olahraga? Siapa yang menampung keluhan dan kesulitan serta kendala yang dialami? Tindakan: mengajak warga sekolah yang memiliki keinginan yang sama, bergabung dengan grup turnamen dan perlombaan olahraga, melakukan latihan yang teratur setiap 2 kali seminggu, dan melakukan latihan mandiri di rumah. Demikianlah penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk membuat prakarsa perubahan yang berakhir dengan pendekatan manajemen perubahan Bagja. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.